Baik, ini merupakan video kelanjutan dari video sebelumnya. Di video ini ya akan dibahas mengenai ini, turunan parsial. Jadi semisal ya ada F yang di dalamnya itu memuat X dan Y. Semisal F ini diturunkan terhadap X, Y, maka turunan parsialnya itu F, X, Y per 2X. Kalau diturunkan terhadap Y itu sama terhadap Y ya, ini terhadap Y X, maka turunannya itu 2X Y per DY. Kemudian ini kan turunan parsial yang pertama. Semisal diturunkan lagi F, misal 2F, 2X, kemudian diturunkan ini di sebelumnya 2F, 2Y, terus misal ada lagi 2F, 2Y, dan sebelumnya itu sudah diturunkan 2F, 2X. Ini sama ini tuh harus sama hasilnya. Jadi 2 kuadrat F, 2X, 2Y itu sama dengan 2 kuadrat F per 2Y, 2X. Langsung aja ke contoh. Misal F, kita pakai simbol yang sama biar mudah diinjak. Misal F ini 3X kuadrat cos Y, maka ini turunan terhadap X-nya itu sama dengan, maksudnya turunan parsialnya itu sama dengan 6X kuadrat cos Y. Sedangkan kalau terhadap Y-nya itu sama dengan, karena 3X kuadrat cos Y, berarti yang diturunkan hanya cos Y-nya saja. Jadi 3X kuadrat turunan dari cos Y itu sama dengan min sin Y. Ya, penjelasan untuk yang turunan terhadap X juga sama. Karena F itu sama dengan 3X kuadrat cos Y, dimana yang diturunkan hanya terhadap X, maka yang diturunkan di sini hanya yang ini. Yang ini saja kalau terhadap X. Sedangkan kalau yang di bawah yang terhadap Y, yang diturunkan hanya cos Y-nya saja. Ini. Kemudian, apakah benar yang tadi misal diturunkan terhadap X dan Y sama dengan yang diturunkan terhadap Y kemudian X? Bisa dilihat dari contoh ini juga. Ini kan misal diturunkan terhadap X kan sama dengan 6X ini 6X cos Y, dan ini kalau terhadap Y itu 3X kuadrat min sin Y. Misal ini misal
turunan terhadap Y ya, Y kan ini sudah diturunkan f per x, jadi ini turunan terhadap Y, tinggal 6x, yang diturunkan hanya yang cosnya saja, berarti 6x kali turunan dari cos Y itu sama dengan min sin Y. Terus yang ini kita turunkan lagi, karena sudah diturunkan terhadap Y, kita turunkan terhadap X, jadi yang diturunkan hanya ini. Ini jika diturunkan lagi terhadap X sama dengan 6x kali min sin Y. Bisa dilihat ini dengan ini itu sama. Jadi seperti itu mengenai turunan parsial. Kemudian selanjutnya itu materi mengenai gradien medan skalar. Misal lagi ada fungsi f p, di mana p-nya itu merupakan titik x dan titik y. Maka gradien medan skalarnya itu disimpan ini ngeblak pembacaannya f p sama dengan dou f per dou x p i plus dou f per dou y p j. P-nya ini merupakan titik ya. Jadi langsung aja ke contoh soal biar makin paham. Misal f-nya sama dengan 3x pangkat 4 y plus y kuadrat. Maka gradien medan skalarnya, belum gradiennya turunannya, kita belum menentukan gradiennya, ini simbol turunan juga, turun dari f. Langsung aja gini, langsung semisal dicari di titik 1, dicari di titik 1,1. Jadi ini itu sama dengan dou x p i. Kita tulis dulu yang tadi biar ada contekannya. P J. Terus ini dou f, dou x nya atau terhadap x, jadi
3x pangkat 4y plus y terhadap x berarti hanya 4-nya saja, ini dianggap konstan lah, jadi hilang. Jadi kalau diturunkan terhadap x itu sama dengan 12 x pangkat 3y. Sedangkan jika terhadap y sama dengan terhadap y, ini turunkan terhadap y, karena masing-masing ada y nya berarti turunkan satu-satu. Yang 3x pangkat 4y sama dengan 3x pangkat 4 plus ini y kuadrat diturunkan sama dengan 2y. Kemudian dimasukkan titiknya 1,1 ini misal 12 1 pangkat 3 kali 1 itu sama dengan 12, kemudian 3 kali 1 pangkat 4 plus 2 kali 1 itu sama dengan 5, karena tadi rumusnya 16f sama dengan x pi plus f y pi j. Sudah didapat f x p nya itu sama dengan 12 dan f y nya itu sama dengan 5. Jadi gradien dan vektornya itu sama dengan 12i plus 5c. Seperti itu. Jadi cukup dulu, kita lanjut di video selanjutnya.